Pak Willy, ini berbicara soal kedalaman begitu. Di sini ada kedalaman berapa meter sih Pak? Sama tidak sih dengan stasiun-stasiun yang Lebak Bulus? Berbeda-beda. Bapak Presiden Republik Indonesia dari ruang operator IDM melaporkan bahwa ekspor bawah tanah Kita harus mengikuti kedalaman, ada dua, ada Banjil Kanal dan ada Sungai Krukut di Ben Hill. Pada kedalaman stasiun di situ itu mencapai 30 meter. 30 meter. 30 meter. Jadi antara 18 sampai 30 meter. Jadi kedalaman stasiun itu memang berbeda-beda, tentu sesuai dengan hambatan ketika ini dibangun. Baik, betul Jadi sekali. kita tidak Tadi, boleh melintasi sungai kan, kita dikatakan harus Pak ada di Willy bawah juga, sungai. Mengikuti begitu, Iya, tidak gitu. merusak lingkungan, tapi Iya. kita mengikuti Oh, gitu. bagaimana Iya. lingkungan di sekitarnya begitu. Nah, berbicara soal diameter yang ada di terowongan ini nih, Pak Willy. Diameternya berapa sih? Kayaknya cukup besar begitu ya, Pak Willy. Mari kita Baik. lebih mendekat ke Oke. sana untuk saya jelaskan secara lebih detail terowongan kita ini. Oke, bisa Iya. dijelaskan sih Pak, bagaimana konstruksi dari terowongan di Bundaran Hotel Indonesia ini, Pak? Jadi ini terowongan kita ini Ya, diameternya 6 meter. 6 meter. 6 meter 5 cm. Oke. Ya, jadi lebarnya. Dan kalau kita lihat ini ada bis beton. Jadi ketika tunnel boring mesin selesai mengerjakan pekerjaannya, setiap tanah keluar, 1 jam kemudian itu harus dilakukan pemasangan dengan bis beton ini. Oh, Jadi bis beton ini sebenarnya produksi Indonesia semua nih, produksi anak bangsa gitu ya. Dipasang ya, kemudian diangkat ke atas ya, dikunci ya. Dan kalau Anda lihat Ya. ini adalah apa? Cara kita mengunci. Jadi mereka saling mengunci. Jadi ada prinsip interlocking yang menjaga stabilitas. Jadi ada tekanan tanah. Nah, tebal dari ini adalah 30 cm gitu ya. Itu kira-kira yang 30 cm, yang tebal sebelah kiri juga 30 cm. Jadi itu diameternya 6 meter ke Ya. atas dan ke bawah. Dan dipasang di bawah ini adalah platform untuk meletakkan rel. Nah, ini adalah rel kereta yang sudah datang. Nanti ini akan dipasang di sini. Jadi akan ada sleepers dan akan ada rel yang akan dipasang dari sini sepanjang sampai ke Lebak Bulus. Nah, ini panjangnya berapa meter Pak untuk terowongan ini? Sampai stasiun? Kalau terowongan ini sekitar 6 km sampai ke Patung Pemuda di Patung Pemuda. ya, di Senayan ya. Kalau kita lihat ya. Dan kita berada di bawah tanah selama 6 Selama 6 km 6 itu, kilometer itu kita di bawah berada. tanah Di bawah begitu ya? tanah terus. Di bawah tanah terus, Nanti akan terus transisinya kalau lihat sekarang itu di Jalan Sisingamangaraja. Jadi ada konstruksi kita yang keluar dari bawah patung itu dia keluar naik ke atas. Nah, itu transisi. Jadi daerah Blok M dia kemudian naik ya, itulah elevated section. Jadi section layangnya itu akan ada di Tapi sana. tetap berhenti kan Pak di antara stasiun berikutnya Iya, itu? jadi setiap stasiun pasti berhenti. Jadi misalnya dari titik ini kita 600 meter, kita akan dapat stasiun Duku Atas. Oke. Setelah itu kita akan dapat 1 kilometer, kita akan dapat stasiun Setiabudi. Iya. Setelah itu Bendungan Hilir. Jadi seperti itu kira-kira Mbak Lovi Baik, pergerakannya. oke. Nah, saya melihat ini ada jalur, bisa dikatakan jalur apa sih Pak ini? Sebelah kanan ini? Kalau yang ini adalah jalur pemeliharaan dan Iya. pada saat emergency. Jadi misalnya nanti kita tidak harapkan tetapi ada keadaan yang membutuhkan evakuasi dari penumpang. Ya. Nah, jalur ini akan dipakai untuk melakukan evakuasi. Baik. Juga kalau ada pemeliharaan terhadap terowongan, kita pakai jalur ini. Karena nanti instalasi listrik itu akan dipasang di atas. Jadi daerah ini memang daerah yang tidak boleh lagi dilalui oleh orang, oleh manusia. Karena seluruh pengoperasian kereta itu akan secara otomatis jadi steril dari manusia.
pembangunan yang baru ini MRT mungkin bisa menjadi solusi, Mas. Ya, karena akan membantu pergerakan masyarakat dan juga pergerakan ekonomi. Satu transportasi yang sangat menolong untuk kota Jakarta ya.